3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh merupakan nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri, di mana pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dengan segala nikmat yang diberikannya kepada kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban sebagai hambanya, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ini merupakan bagian dari yang dapat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari akhir nanti. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, manusia terbaik yang menjadi teladan utama kita, dan sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah konsep yang cukup mendasar ya, yang diajarkan bahkan ketika saya masih duduk di bangku ibtidaiyah, yaitu sebuah pesan dari Rasulullah SAW, undur ma qala wa la tundur man qala. Jadi perhatikan apa yang disampaikan, dan jangan engkau terlalu memperhatikan itu siapa yang menyampaikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pesan-pesan, nasihat-nasihat yang sampai kepada kita itu jangan kemudian kita mengabaikan. Ketika ada nasihat yang kita terima, kita kemudian mengabaikan hanya karena nasihat itu disampaikan oleh orang yang mungkin bahkan anak kecil yang masih SD mungkin, sehingga kemudian sopo iku, karena belum tentu meskipun anak kecil itu, meskipun yang menyampaikan itu adalah anak kecil, belum tentu itu merupakan nasihat yang layak untuk diabaikan. Dan sebaliknya, jangan sampai kemudian kita menjadikan pesan-pesan yang disampaikan oleh, bahkan mungkin dia itu adalah seorang tokoh masyarakat, tetapi ketika pesan itu adalah pesan-pesan yang tidak benar untuk diikuti, tidak baik untuk diikuti, tidak layak untuk diikuti, maka jangan mengikuti pesan atau nasihat yang disampaikan itu. Nah, ini pentingnya kita menelaah apa yang menjadi pesan dari siapapun yang kita terima. Jadi kadang-kadang kita itu kan ketika mendapatkan nasihat ya, itu kita itu terlalu dipengaruhi oleh iki seorang
yang berpendidikan tinggi. Padahal ternyata pendidikan tingginya itu tidak kemudian menjadikan dia membawa pesan-pesan yang benar. Banyak orang-orang yang kemudian karena nafsunya, bahkan dalil-dalil yang disampaikan itu kemudian disesatkan sesuai dengan keinginan nafsunya, ditafsirkan sesuai dengan nafsunya. Seperti orang-orang JIL itu ya, jaringan Islam liberal, itu kan banyak menggunakan ayat Al-Quran yang kemudian dia gunakan ayat-ayat tersebut itu sesuai dengan keinginannya. Nah ini jangan sampai kita kemudian tersesat karena kita memandang bahwa ini layak untuk diikuti karena dia mempunyai pendidikan yang tinggi. Maka penting bagi kita ketika kita menerima sebuah pesan atau ajaran tertentu, itu kita perhatikan lagi, sudahkah yang disampaikan itu benar adanya? Sudahkah apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah kembali kalau kita menerapkan sebuah ajaran-ajaran itu, kita pelajari, kita sesuaikan dengan apa yang dapat kita pelajari dalam kitab-kitab yang utama, yang pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan. Jangan sampai kemudian pesan-pesan tersebut menjadi ajaran yang kemudian menyesatkan kita, yang apabila kita ikuti terus hal itu, maka justru itu adalah nasihat yang dapat menjerumuskan kita kepada keburukan yang akan membawa kita pada tempat yang disediakan untuk orang-orang yang sesat di akhirat nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh orang-orang yang sesat. Jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang kemudian menyesatkan kita sehingga kita termasuk dalam orang-orang yang merugi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mungkin itu aja sebagai tadzkirah untuk kita bersama. Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.